Nah high groundnya ini bisa ditutup juga oleh Rebellion di banding phase kedua. Yang akan kita lihat tentunya tapi Moskov dan mungkin masih bisa jadi pilihan untuk Alter Ego seperti yang Oji bilang. Lalu ada Martis sebagai anti-sisi yang dimiliki oleh Rebellion sendiri. Mereka akan buang Cloud-nya. Cloud. Bagus sih menurut aku. Cloud yang ditutup. Karena Dia yang kita untuk tahu, nutup if-nya. soalnya menurut aku dengan adanya Cloud di tangan pemain-pemain dari Alter Ego, dia bisa ngambil stack juga dari anak-anakannya si Glue ini. Ruby ditutup begitu saja oleh Alter Ego. Mengingat juga ini Fredrin yang masih cukup fleksibel bisa dimainkan di area XP lane. Dan kalau misalnya Eve yang akan ditaruh di posisi mid berarti Rebellion. Mereka masih cukup fleksibel juga dengan Glue yang pernah dibawakan di posisi roamer seperti yang Oji bilang di minggu pertama. Itu Karena sebagai mungkin- roamer ya? Iya, karena memang sebenarnya posisi dari waktu itu kan ngelawan Aura ya. Pakitonya langsung diambil untuk posisi XP lane dari tim Aura. Jadi Chico di sana melihat peluang, oh ini Blue Roamer bisa banget untuk dibawakan. Dan bahkan itu gamenya dimenangkan oleh Rebellion. Dan Kari dibuang, ditutup begitu saja. Karena melihat dengan adanya potensi yang nanti untuk sisi roamernya ini mungkin akan lebih tanky di area depan. Atau mungkin jungler yang kita tahu juga bisa diamankan di tangan seorang Martis. Tapi padahal ya kalau misalnya bisa dilihat mereka yang akan bisa mendapatkan Kari, mereka yang dapetin Kari, mereka yang bakal numbangin Fredrin di garis depan sana. Coba kalau mereka yang menutup Kari, berarti mereka kemungkinan besar juga bisa mengambil Moskovnya. Kayaknya mereka mau ngambil marksman yang bisa loncat ke belakang juga nggak? Moskov, Beatrix, biasanya kita tahu Heist itu bisa lebih pede dengan Beatrixnya. Iya, Beatrix. Kalau mau main Moskov juga sebenarnya dikarenakan memang range dari Moskov ini terlalu pendek juga sih sebenarnya. Tapi Udil sempat memiliki memberikan statement kalau dia bilang mending gak main MPL guys daripada cuma seru-seruan doang, gak mau MPL. Season 11 ini harus juara minimal, wow. Iya, aku suka sih. Maksudnya memang dia nunjukin kayak dia emang profesionalitas, emang dia emang haus akan juara. Apalagi dia belum pernah juara dengan adanya tim yang sekarang dia bawa. Sempat ke grand final, hampir juara. Cuma masih belum cukup nampaknya. Sedangkan ini lapu-lapu akan dipakai oleh seorang Serpai dan Udil. Kita tahu udah menggunakan Parsha. Mereka tinggal sisi god lane-nya. Brody ini sangat-sangat menjadi satu hero yang bisa dimanfaatkan ketika melawan seorang Melissa. Early gamingnya mereka bakal cukup kuat. Tambah lagi untuk menuju ke arah metode late gamenya dia makin lebih perkasa. Punya ranging jauh, nggak harus head to head dengan seorang Melissa. Instant pickle, tapi balik lagi. Apa yang dibutuhkan? Tapi Moskov itu dia yang disebut sama Oji tadi. Langsung diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Ingat juga kalau kita melihat dengan adanya efek sisi dari seorang Moskov. Ini cukup menyulitkan harusnya di team fight. Dengan tim Rebellion dan Melissa. Aku cukup curious sih kenapa mereka ngepicknya Melissa ya. Mungkin mereka ingin bermain dengan front to back. Mungkin mainnya lebih safe juga. Padahal Melissa ini adalah salah satu hero yang sangat tercounter dengan pergerakan dari Parsha itu sendiri. Terlalu beresiko sih sebenarnya. Iya, Parsha, Kaja, bahkan kita tahu kalau misalnya ada lapu-lapu jamin ke arah belakang ada Win of Nature itu bakal kelar banget dan itu cukup berbahaya. Dan lihat, ini dia, beli krayon bareng si Farah. Kita mah Rebellion, kalian mah terserah, oke. Dan bahkan Alter Ego James berhasil tetap memenangkan dari segi audience prediction. Dengan ada 56% berbanding dengan 44% loh Momo-chan. Dalam kondisi lose streak, belum mendapatkan 1 poin pun. James masih berada di sisi mereka. Oke, tapi kita akan melihat tentunya untuk di game yang pertama. Antara Alter Ego dan juga Rebellion. Alright, apakah kali ini Alter Ego akan mengamankan poin pertama mereka? Atau bahkan Rebellion akan memaksa Alter Ego bertekuk lutut kembali? So, EPL Arena, minta tepuk tangannya! Apakah Alter Ego mereka mampu untuk memecahkan
Kalahan mereka di minggu yang pertama dibalaskan dengan 1 poin dulu setidaknya. Aku tahu. Apa tuh? Aku tahu. Kita langsung menuju ke lane of down. Ini dia. Pertarungan yang dimanakah Alter Ego akan mendapatkan poin pertamanya atau tidak, Momochan? Ya, yang akan kita saksikan yang dimana Alter Ego memang setidaknya mereka butuh 1 poin dari segi gamenya kalau mereka bisa dapetin. Di game ini akan menjadi awal yang baik untuk Alter Ego. Di area early. Untuk Kenapa? cleaning minionnya Buset, cukup cepat dari hujan Rebellion. aku. Tapi Dia langsung memaksa menuju ke arah depan, mencoba untuk memberikan sedikit pressure first blood dari seorang Razel. Tapi nampaknya tidak terlalu berhasil, terlalu terburu-buru untuk menggunakan 1 buah flicker yang dia miliki, Momochan. dan bahkan babysitnya ke arah Heist terlebih dahulu ya dari Wijanarko. Di sini mungkin dengan adanya efek dari seorang Glue yang menurut aku masih bisa memberikan sedikit spam ke arah slam-slam yang di pop up sama seorang Wijanarko. Dan buat teman-teman, siapa yang suka Jujutsu Kaisen jangan lupa dong. Ini ya. Untuk punya skin collab-nya. Ini kan skinnya? Iya, kamu udah punya kan? Aku punyanya yang Xavier, tapi lihat Razel kali ini agak sedikit terperangkap di dalam zona permainan tim Rebel Legend di arah top lane. Rasi berhasil mendapatkan 1 buah gold buff yang sangat tepat. Terakhir last hit yang dilakukan. Dan sedangkan di arah bottom lane dari Saeb masih coba untuk dominasi atas pergerakan dari Pai. Melihat permainan dari Alter Ego yang kita tahu dia adalah tim yang cukup barbar dan benar-benar agresif. Ini cukup berbeda ya, temponya agak cukup pasif untuk Alter Ego itu sendiri. Ya, mungkin dengan adanya pressure juga yang diberikan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion di area atasnya. Ini concern dari Alter Ego, mereka harus benar-benar peka terhadap keberadaan dari Razel yang kemungkinan besar ini bisa aja lihat dipukul mundur sama seorang Heist di sini dengan adanya modalsnya. Sementara kebiasaan tuh, Heist kebiasaan tuh. Tapi ini akan menjadi 1 bar retribution yang sangat cantik dari seorang Sally Boy dan Medical Boy. Membalikan kembali ke arah first blood bakal didapatkan oleh Survive. Di sisi sebaliknya Divin Jackson menuju ke arah 1 wall swallow dan harus merangkap. 2 poin sudah didapatkan oleh para pemain dari tim Alter Ego Esports. Alter Ego mendapatkan turtle, mendapatkan 2 poin kill dan bahkan akan menuju ke arah 1 buah purple buff kah. Tapi Sally Boy nampaknya akan merelakan itu. Dibandingkan dia harus menukarkan dengan dirinya itu sendiri. Sally Boy dan Miracle Boy membuktikan terhadap seorang Vincent kali dapatkan Hyde. Solo pick up terdapat di arah top lane, hampir didapatkan Razel. Tapi follow up yang sangat bagus didapatkan oleh seorang Razel. Dengan adanya Udil dapetin point kill. Dan Taylor prediction hanya 2 orang yang menuju ke arah Alter Ego. ya menurut aku Ranger sih. Mas dan juga Arashi. Ya, menurut aku sih sebenarnya pressure dari Rebellion Zion ini dengan ngebawa adanya Eve dan juga Wijanarko di posisi Glue Roamer nih harusnya masih bisa kasih pressure ke area atasnya. Namun kali ini Menuju ke arah top lane, 1 buah point kill atas Razel tidak bisa diselamatkan kembali. Meskipun ada Rasi di depan sana dan lihat ada teriakan maut yang luar biasa di dalam MPL Arena. Ini yang kita tunggu. Kebarbaran di dalam MPL Arena memang yang sudah dinanti-nantikan, apalagi di mic check, bukan begitu? Nona Momo? betul sekali. Yang mungkin kita tunggu-tunggu juga ya. Yang seru tentunya akan disaksikan dari mic check dari kedua belah tim bahkan. Tapi Vincent, dia ngecek dulu nih. Oke, Vincent berani sekali untuk melakukan checking seperti itu. Bukan Wijanarko. Itu kalau misalnya Vincent miss aja atau dia masuk ke dalam boost tanpa mortal coil, itu bakal kelar Momochan. Ya itu bisa di stun juga oleh seorang Udil dengan adanya Curse of Crow. Dan dari emblemnya sebenarnya Swallow menggunakan Impurity dari sini memberikan sedikit damage dari Void Crystal dan juga Void Blast-nya. Dengan attack penetration dari kedua belah mage, namun kalau dilihat dari marksman-nya ini masih sama dengan movement speed yang dimiliki oleh seorang Razel. Harusnya bisa menjaga jarak dengan area pressure yang diberikan oleh Rebellion. Alright, 1 buah Federasi keluar bersama Reward Revolution dan Retribution kembali. Sally Boy membuktikan kalau misalnya veteran dari APL kali ini masih bersinar. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Swallow dipukul mundur. Tidak ada lagi pergerakan untuk seorang Swallow dan di sisi depan sana. Walaupun Udil ter-take down, kembali mereka menukar dengan seorang Vincent. Harga yang cukup mahal masih di bawah 5 menit. Sedangkan Wijanarko melihat adanya seorang Rasi mencoba untuk memberikan 1 pressure di arah top lane. Ditutup begitu saja. Bersama dengan seorang Heist di arah top lane, mereka
itu juga tidak terlalu tertinggal loh Momochan hitungannya. Walaupun dari segi poin kill Heist tuh ya tertinggal satu. Bahkan Heist unggul dalam segi 500 gold loh. Oke, tapi dari segi item di sini Udil udah memiliki Clock of Destiny. Sedang mengarah dengan adanya Lightning Truncheon harusnya dari seorang Udil, dari Moskov dan juga seorang Melissa di sini. Itemnya tidak terlalu berbeda jauh, cuma pergerakannya Ryzel ini mungkin dia tahu dengan adanya pergerakan Rebellion yang lebih fokus ke area atas. Ini posisi Ryzel dia mau gak mau harus ngebikin ke arah satu buah Steel Leg Plate terlebih dahulu. Jadi item fisikalnya gak akan terlalu masuk. Dari pemain-pemain Rebellion Zion mengarah ke arah Ryzel. Dia tahu banget posisi dari Wijanarko. Ini sering banget untuk melakukan rotasi ke area atasnya. Oke, tapi sedikit mengagetkan tentunya pergerakan di depan sana. Seliboy tiba-tiba berada di arah rumput. Para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka sepertinya agak sedikit teracak-acak dari segi jungle-nya. Dan dari gold difference cukup mendominasi Udil. Dan bahkan di sini ada satu buff yang dikeluarkan. Heist, where are you going? Tertikdown kembali. Ini kita bisa menyaksikan sendiri di mana Alter Ego Esports kembali ke jati dirinya. Melakukan dominasi tim yang tidak pernah bisa ditebak Momochan. Iya, dan bahkan pressure kembali diberikan oleh main-main dari Alter Ego di area atasnya. Mereka nggak kasih kesempatan dari Rebellion Zion untuk mengacak-ngacak sisi gold lane-nya. Yes, benar banget. Turtle Cam kembali oleh Samsung Galaxy S23 Series 5D. Kali ini sudah terlihat. Dicolek oleh seorang Seliboy. Wijanarko harusnya udah tahu akan hal itu, tapi Vincent nampaknya memiliki hal yang lain. Wijanarko lebih fokus menuju ke arah seorang Ryzel, tapi flickernya gagal. Di sisi sebaliknya mereka akan benar-benar kerugian karena perfect turtle for Alter Ego. Gagal pick off seorang Ryzel. Flicker sudah dikeluarkan segala-galanya. Rebellion Zion, sorry to say, rugi benar. Wijanarko sendirian. Wijanarko di sini masih belum dipecah menjadi split-split. Masih coba untuk bertahan, tidak mau terlalu terburu-buru nampaknya. Walaupun dengan 2 poin kill yang dia sudah miliki, tapi di sisi sebaliknya, Momochan, ini yang aku cukup pertimbangkan adalah dalam kondisi under aja, Heist itu tetap masih dominasi loh tadi kita lihat. Iya, sebenarnya dengan 2 kali dia terpick off di sini, posisi dari goldnya harusnya masih dipegang oleh Ryzel. Terbukti dari levelnya sendiri didominasi oleh Ryzel sendiri dengan 9 level di sini. Tapi permasalahannya tadi kalau kita ngelihat dari turtle yang udah di set up sebenarnya sama Rebellion, mereka coba untuk pisahin. Adjustment, block resurrect. Sinkronisasi yang sangat indah, harmonisasi sudah dilakukan. Wijanarko mencoba untuk mendapatkan Udil dan berhasil apakah di sana, bahkan Swallow terperangkap di zona yang tidak nyaman. Seliboy Town yang gak berhasil mendapatkan seorang Swallow. Bahkan di sisi sebaliknya, tim Rebellion melakukan sedikit following out di arah top lane. Masih lebih mahal seorang god laner dan Wijanarko mencoba diselamatkan begitu saja dengan split-split dan nampaknya Vincent berhasil menutup gameplay dari tim Alter Ego di arah top lane. Para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka udah mulai mundur ke arah belakang. Melihat ada Heist kembali lagi ke lane of down. Tapi satu yang harus diingat oleh Alter Ego adalah Alter Ego. Mereka harus paham. Heist ini adalah hero late game. Hero yang bahkan tidak bisa tersentuh di arah late game. Jadi mereka udah harus mulai memposisikan Heist ini sebagai prioritas untuk di pick off. Terus menerus. Dan udah kelihatan sih Ji sebenarnya dari 7 menit yang tadi dan bahkan di menit ke-8. Heist tumbang untuk yang ketiga kalinya. Ini terlihat dari target prioritas yang dibawakan oleh Alter Ego. Mereka tahu karena Ryzel sudah terpick off sekali. Mereka jadi lebih peka untuk bawain rotasinya ke area god lane-nya. Wow. Dan bahkan dengan posisi ngebawa Kaja, Divine Judgment yang gak bakalan bisa dihindari oleh Heist. Ini jadi kunci utama dari Alter Ego untuk setidaknya metode pick off-nya itu berjalan. Oke, tapi Love kali ini bakal coba dibuka oleh seorang Seliboy dan Miracle Boy terlebih dahulu di garis depan. Ada Fai. Survive seperti biasa. Menuju ke seorang Swallow. Flicker telah digunakan dan bahkan Prefect terlalu sakit. Kapai versus everybody. Bahkan Chantal didapatkan oleh seorang Budil di sisi sebaliknya. David Jasper dikeluarkan menuju ke arah seorang Vincent. No petrify. No retribution maksudnya. No retribution. Tidak ada power of retribution. Rebellion sedikit terkaget, terkejut, terheran-heran dengan permainan Alter Ego yang kembali lagi ke asalnya. Lihat Ryzel langsung menuju ke arah belakang, tidak terhentikan dengan ada seorang Moskov. Kali ini Momochan. Rebellion Zion, mereka berada di posisi yang under definisi teracak-acak. Dengan adanya 7.000 gold di tangan seorang Ryzel, dia langsung nge-build
Memang Steelite Plate-nya belum dijadiin, tapi setidaknya itu cukup untuk menahan damage fisikal yang keluar dari Rebellion Zone. Posisi dari Heist di sini yang nggak bisa untuk ngepok lagi ke arah Ryzel, ini benar-benar ditahan sama pemain-pemain dari Alter Ego di area depannya. Fredrin dari seorang Sally Boy di sini udah mendapatkan Radiant Armor dan juga adanya dengan satu buah Green Helmet yang udah diamankan juga. Ini bakal menambah HP dari seorang Fredrin. Sementara Lord harus ditahan terlebih dahulu di area atasnya karena pemain dari Rebellion Zone mereka nggak bisa untuk melakukan kontes. Dua pemain hilang duluan dan itu yang memang diharapkan oleh Alter Ego. Oh, Federastek terlalu sakit tapi Sally Boy ke point. Mencoba untuk memotong ke arah belakang. Hai sudah terbuka posisinya. Bersama dengan Prefect tertempatkan hilang. Instant Pico dilakukan. First right. Mencoba mendapatkan swallow flicker ke arah belakang. Para pemain dari tim Rebellion Zone. Kali ini mereka benar-benar terperangkap dalam zona Alter Ego. Alter Ego mendorong dengan ada 6.900 gold difference menuju ke arah mid turret pass dari tim Rebellion Zone. Wijanarko perhatikan depan dan bersama dengan Vincent yang tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka benar-benar sudah cukup hopeless di arah top lane untuk mempertahankan base yang dimiliki dari Rebellion Zone. Tapi Vincent tidak bisa menutup Udil. Udil terlalu jauh. Vincent pun hampir saja tertikdown sakaratul maut. Dan sekarang posisinya dari Rebellion Zone mereka yang harus mencoba untuk kembalikan keadaannya dengan memaksimalkan mungkin flicker dan juga wall charge dari Saeb. Bersama dengan adanya satu buah flicker dari Swallow dengan reward manipulation. Dan itu harus di follow up cepat oleh Rebellion sendiri. Posisi dari seorang Heist di sini udah nggak boleh keculik lagi. Dan dia harus benar-benar bisa maksimalin go away yang dibuka biar pemain-pemain dari Alter Ego ini damage-nya nggak bisa untuk menyentuh ke arah seorang Heist. Dan Wijanarko bersama dengan kawan-kawan lihat ada 4 player dari tim Alter Ego berada di players gold tertinggi. 4. Bedanya udah 7.000. Difference banget ini benar-benar gak bisa ditabrak lagi sih Momochan. Ini cuma bisa menjadi bencana. Dia benar-benar harus buying time Momochan. Harus coba buying time selama mungkin dan dapetin satu momentum yang penting banget untuk Rebellion Zone. Karena Ryzel sekarang udah punya Wind of Nature. Jadi gak akan mudah juga dari pemain-pemain Rebellion Zone untuk langsung menumbangkan Ryzel di sini. Wijanarko kali ini bakal coba untuk ngebuka map conceal play. Udah mulai dibuka oleh Wijanarko dan udah mulai kelihatan nih. Belum tidak terdeteksi tapi di depan sana para pemain dari tim Rebellion Zone mereka fokus menuju ke arah Ryzel. Dipencet belum mencoba diberhentikan begitu saja. Masih sempat ditukar 1 untuk 1. Setidaknya at least mereka menukarkan dengan 1 point kill yang cukup mahal. Tidak ada reward manipulation di arah Lord. Dan bahkan para pemain dari tim Rebellion Zone mereka harusnya nggak bisa mendapatkan Lord yang dimiliki Alter Ego sekarang. Lihat yang dilakukan Alter Ego. Mereka buying time. Mereka membuat waktu nanti ketika Lordnya muncul itu bersamaan dengan seorang Ryzel di detik yang ke-11. Ya mungkin tidak terlalu jauh lah perbandingannya. Ketimbang dia langsung menyelesaikannya di saat itu. Iya karena sudah terlihat juga dari area mapnya. 3 pemain di area bawah. 1 yaitu Vincent mencoba untuk menahan minion yang berjalan ke area atasnya. Jadi udah terlihat dari map Alter Ego mereka cukup nyaman dengan meskipun kehilangan 1 pemain. Tapi masalahnya rasinya ini gak tumbang. Jadi masih cukup gak terlalu rugi-rugi banget untuk Alter Ego. Posisinya mereka dapetin Lordnya di mana yang turret base-nya ini di area atas tuh udah pecah. Jadi Super Minion udah mulai berjalan juga. Super Minion telah berjalan. Betul kata Momochan, tapi di sisi sebaliknya Kapai mencoba betul-betul sang Heist. Menuju ke arah seorang Heist yang tidak bisa didapatkan. Gila, tidak bisa ditumbangkan. Tapi para pemain dari tim Alter Ego mereka objektif gaming. Mereka fokus ke arah base turret yang tidak bisa didapatkan lagi. Bahkan ada Wijanarko yang akan menjadi bola-bola dan warga di sisi sebaliknya. Barin 1 kali 24 jam gak bakal cukup. Vincent menukar dengan dirinya. Dengan Udil tidak worth it. Dan Alter Ego mengamuk kembali untuk mendapatkan poin yang hilang. Sally Boy, apakah jawaban untuk Alter Ego yang berhasil mendapatkan kemenangan untuk kali ini? Sally Boy, the miracle boy. Sebuah miracle untuk Alter Ego. Early pressure yang seharusnya dilakukan sama Rebellion tidak berjalan dengan begitu sempurna karena adaptasi yang dilakukan oleh Alter Ego begitu cepat.